Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di DM Instagram saya. Pertanyaannya seperti apa, Mas? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mas, bagaimana cara membersihkan kerak yang membandel atau alga di kolam terpal ataupun kolam beton? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan dengan praktek cara menghilangkan kerak yang membandel pada kolam terpal atau beton. Caranya sama ya, dengan cara yang paling mudah seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, sebelum berlanjut ke video, untuk teman-teman apabila ada pertanyaan seputar budidaya ikan lele, bisa teman-teman tanyakan di DM Instagram saya ya. Kenapa kok tanyanya harus di DM Instagram? Karena apabila teman-teman tanyanya di kolom komentar, maka pertanyaan teman-teman akan tertimbun oleh komentar teman-teman yang lainnya. Apabila teman-teman tanyanya di DM Instagram, insya Allah akan saya respon dengan cepat seperti itu ya. Karena di situ tidak tercampur oleh komentar teman-teman dan akan saya balas seperti itu. Langsung saja pada inti videonya ya. Bagaimana cara menghilangkan kerak yang membandel dalam kolam terpal ataupun beton? Versi saya, cara saya. Nah, apabila ikan sudah kita angkat, sudah kosong kolam kita, dan kita mau membersihkan kerak yang ada dalam kolam kita, jangan biarkan kolam teman-teman itu sampai kering. Begitu ikan naik, kolam masih basah, langsung saja ditebar dengan garam. Nah, garam grosok kalau saya di sini ya. Kalau teman-teman menggunakan garam bebas lah, yang penting garam, mau garam yodium maupun non yodium bisa. Kita gunakan garam dan kita sebar merata ke dasar kolam yang sekiranya kerak itu membandel seperti itu ya. Dengan tujuan apa, Mas? Nah, dengan garam inilah nanti kerak akan lebih mudah kita bersihkan. Bahkan cuman kita sentuh saja nanti kerak ini akan luntur seperti itu ya. Dan kita setelah sebar garam, kita diamkan selama kurang lebih 15 menit sampai setengah jam lah. Yang penting kolam itu tidak sampai kering kembali. Kalau kolam teman-teman sudah terlanjur kering, teman-teman bisa basahi terlebih dahulu, kita siram terlebih dahulu kerak-kerak yang ada dalam kolam kita. Istilahnya itu biar apa ya, biar lebih mudah lah. Kalau kering itu malah susah. Kita lembabkan terlebih dahulu, lalu kita tebar garam. Tebar garamnya tidak harus kering seperti ini ya. Tebar garamnya bisa teman-teman larutkan dalam air terlebih dahulu, lalu disiram-siramkan ke kerak-keraknya. Ataupun kalau lebih bagus lagi, kalau teman-teman ada waktunya, bisa rebus air terlebih dahulu dan garam tersebut dilarutkan dalam air panas tersebut. Akan lebih mudah dalam proses pembersihan kerak yang ada dalam kolam kita. Langsung saja kita siram-siramkan merata ke kerak-kerak yang membandel seperti itu ya. Terus setelah didiamkan selama setengah jam, langsung saja kita itu ambil selang seperti saya ini ya. Ambil selang lalu disiapkan benda ini. Nah, ini adalah benda yang paling membantu dalam proses pembersihan kerak. Karena dengan benda inilah kerak akan lebih mudah luntur
Nah, jadi kombinasi antara garam dan alat ini, jadi lebih mudah untuk pembersihannya seperti itu. Dan jangan sampai teman-teman itu membersihkan kolam menggunakan deterjen atau apapun itu yang akan meracuni ikan ya. Kita gunakan yang aman-aman saja seperti garam seperti ini. Apabila kita tidak menggunakan garam, kita itu membersihkannya ya dengan otot banget ya. Akan capek iya, bersih enggak. Nah, sebenarnya budidaya ikan lele itu sangat mudah sekali apabila kita itu tahu teknik-teknik dan ilmunya. Bahkan membersihkan kolam saja ada tekniknya seperti ini. Kalau kita belum menguasai ilmunya tapi kita sudah menyerah, ya kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan dalam budidaya ikan lele. Yang ada malah kita nanti bilang ke orang-orang bahwa budidaya ikan lele itu rugi dan budidaya lele itu melelahkan dan budidaya ikan lele itu intinya repot lah. Nah, itu ya karena kita belum memiliki ilmunya tapi kita sudah menyerah terlebih dahulu. Apabila kita sudah bisa menguasai cara mengatasi penyakit dan kendala-kendala soal budidaya ikan lele sudah kita kuasai, maka kita proses budidayanya akan terasa ringan dan lebih mudah. Kalau kita tidak belajar, ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Baru sekali dua kali budidaya sudah berhenti dan akhirnya apa? Ya suara budidaya ikan lele rugi, budidaya ikan lele gagal, ya karena dari omongan orang-orang tersebut yang mudah menyerah. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan seputar bagaimana cara membersihkan kerak yang membandel. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya langsung saja klik link Instagram di kolom deskripsi ya. Di situ nanti akan diarahkan langsung ke Instagram saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.